Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan nama saya Evan Tanuwijaya dan pada video kali ini kita akan membahas terkait kompos komponen gitu ya secara coding dan bagaimana cara menerapkannya ke dalam Android Studio begitu ya. Nah, untuk materi pada video kali ini kita akan membuat dua tampilan seperti yang ada pada layar itu ada di sebelah kiri dan sebelah kanan gitu ya. Nah, sekarang rekan-rekan bisa langsung pergi ke Android studionya masing-masing gitu ya. Untuk untuk tampilannya rekan-rekan sudah bisa mendownload uh, konten dari aplikasi ini di PPT begitu ya. Silakan rekan-rekan bisa kembali ke desktopnya masing-masing, kemudian bisa membuka Android studionya. Nah, sekarang rekan-rekan bisa pergi ke Android Studionya, kita akan buat project baru begitu ya. Untuk latihan hari ini dengan cara kita pergi ke new project, kemudian new empty activity, dan kita bisa beri dia compose component. Untuk pengaturannya sudah dijelaskan pada video sebelumnya begitu ya. Kita finish. Baik, jika sudah berhasil terbuat rekan-rekan, jadi di sini rekan-rekan akan saya bantu jelaskan di mana kalau rekan-rekan lihat di sini untuk app sendiri itu ada bagian manifest, kemudian Kotlin Java dan kemudian REST. Nah, untuk manifest sendiri itu adalah informasi yang sekiranya akan diperlukan oleh Android. Jadi kita nanti akan mendalaminya lagi seiring berjalannya waktu, tapi untuk sekarang kita tidak akan main di bagian manifest. Lalu untuk bagian REST juga kita tidak akan main terlalu dalam karena kita akan menggunakan tools untuk memasukkan resource-resource yang kita butuhkan seperti gambar maupun font dan lain-lainnya. Untuk codingnya sendiri kita akan melakukan di bagian Kotlin plus Java. Di dalamnya ini ada, kalau rekan-rekan perhatikan, hati-hati ya, di sini ada yang namanya Android test dan test. Kita tidak akan menggunakan dua hal ini, tapi kita akan pakai yang polosan ini ya. Tidak ada apa-apanya di bagian belakang ini. Kemudian rekan-rekan bisa lihat di sini ada namanya main.activity. Nah, main.activity inilah yang sebagai pusatnya kalau bisa dibilang kalau mainnya begitu ya, dimana UI itu sebenarnya kita bisa buat di halaman terpisah, kemudian kita tinggal panggil di bagian main. Sekarang kita akan coba untuk membuat UI baru begitu ya, UI baru dengan cara kita bisa klik bagian komposer komponen ini, klik kanan, kemudian kita akan new dan kita akan buat yang namanya Kotlin class. Di sini kita akan berikan soal yang pertama gitu ya. Mungkin kita bisa berikan nama soal 1. Kemudian kita pilih kelas ataupun file boleh ya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman salah pilih juga nanti tinggal bisa diganti begitu ya. Nah, misalnya dalam kasus ini rekan-rekan akan saya pilih kelas. Kemudian di dalam kelas ini kita akan hapus semuanya sampai polos seperti ini. Nah, kalau sudah rekan-rekan bisa kembali ke main activity dan rekan-rekan bisa lihat bahwa dalam setiap komponen yang dibuat itu harus dimasukkan ke dalam sebuah function. Dan kemudian ada yang function namanya preview begitu ya.
Jadi dua function inilah yang seharusnya kita buat di setiap view yang kita buat. Dengan ada tambahan yaitu add composable. Jadi mari kita coba saja. Dalam kasus ini kita akan buat view untuk soal 1. Berarti kita bisa buat fun soal 1 view. Kemudian di bagian atas fun-nya kita tambahkan add composable. Nah, yang kedua kita akan tambahkan lagi fun soal 1 preview. Jangan lupa kita tambahkan lagi setelah kita buat fungsinya, kita tambahkan add composable. Jadi setiap komponen, setiap composable atau setiap view yang kita buat harus diberi tag add composable. Lalu bedanya apa antara view dan preview? Preview itu adalah yang akan kita lihat di sebelah kanan, sementara view itu yang akan dibuild masuk ke dalam aplikasi. Tetapi untuk melakukan preview, teman-teman harus menambahkan di atas add composable saja di bagian preview. Kita tambahkan add preview. Dan di dalam add preview ini kita tambahkan parameter yaitu show background true dan show system UI true. Sehingga rekan-rekan bisa menampilkan pada bagian split ini. Nah, kalau teman-teman lihat, rekan-rekan lihat, di sini masih putih, kosong, karena memang belum ada isinya, begitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya preview ini bisa menampilkan apa yang kita coding di dalam sini, daripada kita harus mengcoding 2 kali, kita bisa panggil soal satu view ini ke dalam preview 1 dengan cara soal 1 view seperti ini. Jadi preview ini akan connect ke bagian soal 1 view, dimana kalau misalnya nih kita buat teks di sini ya. Halo. Oh, ini masih error karena setiap komponen yang kita buat harus diimport. Nah, otomatis dia akan terbuat. Kalau rekan-rekan lihat di bagian sini, ini sudah muncul nih. Nah, halo. Kalau ini kita hapus, maka dia akan hilang komponennya. Gitu. Sehingga apapun yang kita coding di bagian view ini akan terpanggil di preview. Gitu. Jadi kita tidak perlu mengcoding 2 kali, hanya coding di view saja, di previewnya akan langsung terupdate. Begitu. Nah, sekarang kita akan langsung kembali ke dalam tampilan gitu ya, tampilan codingannya. Di mana tampilan codingan itu pertama kalau rekan-rekan lihat, gitu ya, untuk view pertama itu adalah image, kemudian di follow up dengan teks yang tersusun secara vertikal. Kalau secara vertikal kita akan menggunakan kolom. Oke, baik, kita akan langsung coba buat. Yang pertama, kita akan buat dulu template-nya begitu ya. Kolom. Nah, hati-hati rekan-rekan, di dalam Kotlin untuk Compose itu ada perbedaan antara kurung biasa dan kurung kurawal. Kalau kurung biasa itu kita gunakan untuk mengisi parameter, sementara kurung kurawal itu kita akan mengisikan komponen-komponen lain di dalamnya. Jadi kita bisa mengisikan child komponen tersebut, gitu ya. Dalam kasus ini kita akan coba buat teks dengan kata-katanya yaitu Jetpack Compose tutorial. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat dulu ya, rekan-rekan. Ada 3 kali.
Oke, semuanya sudah kita copykan. Kemudian image-nya bagaimana? Image-nya harus kita download terlebih dahulu dari PPT gitu ya. Saya sudah mendownload image-nya gitu ya. Nah, di sini. Nah, lalu bagaimana cara image ini bisa kita masukkan? Apakah kita langsung drag and drop saja? Jawabannya tidak. Kita akan menggunakan bantuan tools, yaitu rekan-rekan bisa pergi ke bagian kiri. Ini ada project, kemudian di bawahnya terdapat resource manager. Nah, resource manager inilah yang akan kita gunakan untuk memasukkan gambar, font, dan lain-lainnya. Bisa klik ke resource manager. Kemudian di sini kita akan gunakan drawable gitu. Untuk gambar kita akan masukkan semuanya ke bagian drawable. Untuk memasukkan gambar, rekan-rekan tinggal klik tombol plus, kemudian masukkan dengan image asset. Atau rekan-rekan bisa langsung drag and drop ke dalam drawable ini. Sekarang kita bisa drag, kemudian pastikan untuk namanya tidak ada spasi begitu ya, sehingga Compose atau Adobe bisa langsung membacanya. Untuk ini, untuk qualifier tab-nya, teman-teman tinggal pilih density dan bisa diganti menjadi non density supaya dia tetap mengimport secara real begitu, dalam arti tidak ada kompresi di dalamnya. Kalau misalnya rekan-rekan ingin kompresi, silakan bisa diganti begitu ya, yang menjadi medium density ataupun high density begitu. Silakan disesuaikan dengan apa yang rekan-rekan inginkan. Kemudian tinggal pencet next dan import. Otomatis gambar rekan-rekan akan muncul di bagian sini gitu ya. Lalu bagaimana caranya kita menerapkannya dalam coding? Rekan-rekan bisa tambahkan di sini yaitu image. Kemudian kalau rekan-rekan lihat di sini ada yang namanya painter dan counter description. Kita tinggal pilih yang pertama adalah painter. Untuk menggunakan image di dalam Compose, tadi kita sudah melakukan drag and drop, kemudian kita tinggal tambahkan image di sini. Kemudian kita panggil parameter painter sama dengan painter resource. Kemudian kita masukkan r.drawable. Nama filenya tadi. Gitu ya. Nah, kalau misalnya nih drawable ataupun nama filenya itu tidak terdeteksi, coba rekan-rekan bisa cek di bagian R ini apakah bisa diimport dengan yang sesuai dengan nama project kalian masing-masing dan nama aplikasinya. Kalau bisa diklik supaya dia bisa langsung terimport. Nah, jika sudah selesai seperti ini, rekan-rekan, tampilannya kalau misal tidak berubah, rekan-rekan bisa pencet out of date di bagian atas untuk dia bisa membuild ulang. Kemudian build refresh. Nah, jika sudah terbuild, otomatis akan muncul gitu ya. Baik, jika sudah terbuild maka akan muncul seperti yang ada di bagian kanan ini, image serta teks yang sudah kita tuliskan gitu ya. Lalu mungkin rekan-rekan bertanya, tampilannya rasanya nggak seperti ini begitu ya, lebih bagus. Tampilannya rasanya nggak seperti ini dan bahkan lebih bagus lagi. Lalu bagaimana cara mengaturnya? Jangan lupa teman-teman, kita bisa menambahkan beberapa parameter di dalam
komponen-komponen ini. Begitu ya. Nah, untuk parameternya rekan-rekan bisa mencari di dokumentasi ataupun bisa menggunakan AI tools begitu ya untuk membantu memperbaiki tampilan supaya sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi dari sini diharapkan rekan-rekan bisa paham gitu ya bahwa untuk membuat komponen atau membuat tampilan itu kita bisa gunakan pattern hierarki parent dan child seperti ini. Misal kita mau bahwa teks ini lebih bold begitu ya. Kita bisa manfaatkan parameter yang disebut dengan teks ini bukan teks tapi font weight yaitu bold. Nah ini font weight.bold seperti ini, otomatis dia akan lebih bold. Misal rekan-rekan mau menambahkan ukurannya yaitu teks font size gitu ya. Nah, oh sorry, salah, ini textile. Untuk font size sendiri kita bisa langsung gunakan misalnya 24.sp. Nah, otomatis dia akan membesar. Silahkan untuk parameter-parameter ini rekan-rekan bisa explore. Misal rekan-rekan ingin menambahkan padding di bagian atas atau di bagian bawah. Kita bisa menambahkan parameter jika codingan rekan-rekan kurang rapih di Android Studio bisa rapikan dengan option sorry. Jika dirasa codingan rekan-rekan kurang rapi begitu ya, Android Studio menyediakan tombol untuk format. Kalau di Mac, Command Option L. Nah, ini akan terlihat rapi begitu ya. Saya mau ditambahkan lagi untuk padding di bagian title, rekan-rekan bisa tambahkan modifier, yang horizontal boleh ya. Vertikal. Vertikal kalau misalnya kita bukan font kita pakai kalau font kita menggunakan SP, tapi kalau bukan font atau view kita pakai DP namanya. Density pixel. Misalnya kita mau tambahkan 16 dp. Jangan lupa masing-masing satuan diimport. Nah, seperti ini. Misal yang bagian teks ini juga kita perlu berikan dia margin begitu ya, silakan padding gitu ya.
Silakan bisa ditambahkan koma, modifier, modifier, dot padding, vertikal sama dengan 16 dot dp. Nah, akan seperti ini. Kalau kenapa tinggal di option Command L. Mungkin shortcutnya rekan-rekan bisa cari di Google ataupun tanya ke AI tools begitu ya. Kalau dirasa rekan-rekan ini merasa bahwa ini kan kedobel begitu ya, vertikal ya, atas bawah. Kalau vertikal atas bawah 16 dp 16 dp. Ini rekan-rekan bisa ganti menjadi kalau misalnya mau bottom aja tuh N. Saya cek dulu. Start. Oh, namanya bottom. Kita ganti jadi bottom. Seperti ini. Otomatis dia akan bawah saja. Untuk layout bisa disesuaikan gitu ya rekan-rekan sampai menyerupai tampilan yang rekan-rekan inginkan. Misal rekan-rekan ingin bahwa oh tampilan ini memiliki padding juga di bagian kiri kanannya. Rekan-rekan bisa edit di bagian kolom, kita tambahkan kurung biasa dan tambahkan modifier di dalamnya, yaitu modifier dot padding 8 dp. Nah, otomatis dia akan memberikan padding secara keseluruhan. Jadi semuanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari rekan-rekan untuk tampilan. Baik, itu untuk tampilan untuk soal 1. Sekarang kita akan lanjut ke tampilan untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini rekan-rekan bisa buat hal yang sama, yaitu kita klik kanan, new Kotlin class. Kita buat soal 2, kemudian kita pilih yang class. Sama halnya saat kita membuat view, kita wajib menghapus kelasnya, kemudian kita buat function sesuai dengan kebutuhan kita, gitu ya. Yang dua wajib tadi, view dan preview dengan composable di dalamnya. Oke, seperti ini ya. Jadi ini wajib gitu ya. Nanti bisa disesuaikan untuk nama fungsinya sesuai dengan view yang rekan-rekan inginkan. Untuk soal nomor 2 ini kita akan buat 4 bidang begitu ya. Nah, kalau 4 bidang kita bisa buat dulu untuk hal yang mendasar yaitu kolomnya terlebih dahulu. Di dalam kolom ada 2 row. Dan di dalam kolom ini ada kolom lagi karena untuk menuliskan teks yang secara vertikal. Ini kita buat split dan build refresh sambil ngoding, kemudian ini kita kopikan lagi ke bagian bawah. Nah, jika sudah selesai kita akan buat ini ya teksnya. Teks itu teksnya yang pertama adalah teks composable.
Oke, baik, kita buat dulu seperti ini. Kemudian kalau rekan-rekan perhatikan, kita sudah selesai membuat tampilannya. Tetapi di bagian kanan ini rekan-rekan tidak muncul. Alasannya kenapa? Karena setiap komponen ini akan memakan eh, full begitu ya, memakan full baik itu width maupun height-nya tergantung dari rekan-rekan settingnya. Kita bisa tambahkan di bagian sini yaitu dan kita tambahkan juga di bagian sini. Hmm. Nah, sudah terbagi ya sama rata. Kemudian bagian bawahnya juga kita tambahkan parameter modifier weight. Nah, sudah terbagi sama rata. Hanya saja untuk bagian kolomnya dia tidak terbagi sama rata karena kolomnya ini juga perlu ditambahkan parameter begitu ya. Vertical arrangement. Parameter vertical arrangement evenly. Kemudian nah, sudah. Jadi perlu ditambahkan ini ya, vertical arrangement, space evenly, kemudian diberikan uh, modifier fill max size supaya dia mengisi keseluruhan gitu ya. Nah, kemudian kalau rekan-rekan lihat bahwa uh, row ini setiap kolom ini perlu margin begitu ya. Bisa ditambahkan lagi perlu ditambahkan weight, perlu ditambahkan padding, bisa ditambahkan lagi paddingnya. Padding misalnya 8.dp masing-masing. Nah, otomatis dia akan nambahkan padding. Kolomnya bisa ditambahkan. Kemudian kalau misalnya merasa kurang rapih, kalau ke kanan terlalu panjang, rekan-rekan bisa format lagi supaya lebih rapi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana untuk mensenterkan teksnya? Di bagian teks ini kita bisa tambahkan text alignment. Atau daripada kita menggunakan text alignment, kita bisa gunakan modifier gitu ya pada kolom ini, yaitu horizontal alignment center horizontally. Nah, kita bisa tambahkan ini semua ke kolomnya. Jadi silakan rekan-rekan bisa mengeksplor begitu ya. Sekiranya parameter apa yang cocok untuk bisa menyesuaikan tampilannya rekan-rekan gitu ya.
tahu dari mana, rekan-rekan bisa mencoba gitu ya, membaca dokumentasi ataupun mencari di uh, ChatGPT begitu ya, ataupun AI tools. Lalu bagaimana caranya supaya misalnya nih kita mau bahwa uh, memiliki warna begitu ya di bagian satu ini ya. Bisa saja kita tambahkan color begitu ya di bagian kolom ini. Kan kolom ya, paling luarnya kan kolom ya, misalnya color. Kan dot. Nah, kalau rekan perhatikan ini kan space-nya terlalu kecil begitu ya. Lalu bagaimana caranya supaya space-nya bisa besar gitu ya? Bisa ditambahkan modifier lagi. Oh, sorry salah. Fill max size-nya bukan di situ, tetapi di bagian row-nya. Nah, kalau rekan-rekan perhatikan ini sudah terbagi sama rata begitu ya. Kemudian bisa ditambahkan juga kalau misalnya ini vertikal. Rata. Nah, tetapi ini masih belum height, belum penuh begitu ya. Lalu kita coba perhatikan lagi di sini bahwa nah ternyata kolomnya ini belum maksimal begitu ya. Ini kita tambahkan. Nah,
Oke, sudah seperti ini. Nah, nanti tinggal bisa di copy pastekan ke semua bagian komponen yang ada. Jadi silahkan rekan-rekan bisa mengeksplor gitu ya untuk view-nya, bisa dicoba-coba untuk berbagai macam parameter yang bisa digunakan untuk bisa menampilkan sesuai yang diinginkan. Demikian untuk materi Compose komponen. Salam entrepreneur.